Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar dalam kondisi apapun. Dan tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan dicurahkan kepada junjungan kita Habiban al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Sebelum kita masuk pembahasan materi, mari kita sama-sama berdoa. Silakan kalian berdoa masing-masing atau aminkan doa yang akan Bapak bacakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu tentang kejujuran. Terakhir kita membahas tentang keutamaan kejujuran dan macam-macam perilaku kejujuran. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan bahas dua hal penting yang akan kita bahas yang masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu yang pertama, petaka berbohong atau bahaya berdusta. Yang kedua, hikmah di balik perilaku kejujuran. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa betapa pentingnya arti kejujuran, betapa berartinya sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan dan kejujuran akan menunjukkan jalan ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, berpegang teguhlah kalian kepada kejujuran, karena kejujuran akan menunjukkan kepada kebenaran dan kebenaran akan menunjukkan jalan ke surga. Dan sebaliknya, betapa berbahayanya sikap berbohong, betapa berbahayanya sikap berdusta, karena berdusta akan menghantarkan seseorang tidak dipercaya lagi oleh orang lain, tidak dipercaya oleh orang banyak. Karena jika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, sudah berani berdusta, sudah berani berbohong, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, maka pada hakikatnya dia berarti sudah berkhianat terhadap dirinya, sudah berkhianat terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Barang siapa yang berkhianat, maka kelak di hari kiamat dia akan membawa apa yang ia khianatinya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran surat Ali Imran ayat 161. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yanṭiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila, "Wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah?" Qala, "Ar-rajulu at-tafihu fi amril 'amah." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur justru didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap berkhianat. Dan ketika itu akan ada Ruwaybidah yang berbicara. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang dimaksud dengan Ruwaybidah ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
yaitu orang bodoh yang ikut campur dalam urusan masyarakat luas. Al-Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, menjaga amanah ialah menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia tanpa terpengaruh oleh perubahan keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dan pembahasan selanjutnya yaitu hikmah di balik perilaku jujur. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari perilaku jujur. Di antaranya, orang yang jujur pasti akan selalu merasa tenang, hatinya akan selalu bahagia, karena tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut yang akan menghantuinya. Yang kedua, orang yang jujur akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Yang ketiga, orang yang jujur akan selamat dari api neraka, akan selamat dari mara bahaya. Yang keempat, insya Allah dengan izin Allah, orang yang jujur pasti akan masuk surga, sebagaimana hadis yang dijelaskan di awal tadi. Dan yang kelima, orang yang jujur pasti dicintai Allah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita petik dari perilaku jujur, dari sifat jujur. Namun karena keterbatasan waktu, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Namun mudah-mudahan walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa memetik hikmah dari apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Bapak tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.